Wanto adalah seorang pemilik warung kopi. Awalnya, warung kopinya sangat ramai dan disukai oleh para orang banyak. Namun tiba-tiba saja terjadi sebuah pandemi yang menyebabkan usahanya mengalami kebangkrutan dan berada di ujung tanduk. Aduh, Wanto, ada apa sebenarnya yang terjadi sama warung ini ya? Ya, dulu pelanggan rame dateng, tiap malam nggak pernah sepi. Sekarang, lihat sendiri, sunyi, senyap, kayak kuburan. Apa salah ngatur strateginya ya? Apa kopiku kurang enak? Atau ini semua gara-gara hutang-hutang itu? Ya Allah, aku benar-benar nggak tahu harus bagaimana lagi. Modal sudah habis, pelanggan kabur. Sekarang aku cuma bisa duduk di sini, nungguin keajaiban yang entar kapan datangnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu kayu. Apa itu? Siapa lagi malam-malam begini datang? Nggak ada jamnya, bikin tambah pusing aja. Kalau ini orang cuma mau nanya alamat atau minta rokok gratis, habis sudahlah kesabaranku. Cucu Juragan Toto, apa yang Bapak lakukan di sini malam-malam begini? Apa aku nggak boleh datang, Wanto? Aku kesini bukan untuk main-main. Aku mau nagih hutangmu. Sudah berbulan-bulan dan kamu itu nggak pernah kasih kabar. Aku nggak punya waktu buat menunggu lebih lama lagi. Juragan, aku tahu aku itu salah. Tapi situasi lagi susah banget sekarang. Warung ini nggak ada pelanggan, pemasukan nol. Aku butuh waktu sedikit lagi aja ya. Waktu katamu. Aku sudah kasih kamu waktu, Wanto. Berbulan-bulan aku diam, sabar menunggu. Kamu bayar hutang, menunggu kamu bayar hutang. Tapi apa? Kamu malah diam tanpa kabar. Aku juga punya urusan lain, tahu nggak? Juragan, aku mengerti perasaan Bapak. Aku juga nggak enak, tapi tiap malam juga aku kepikiran terus soal hutang ini. Tapi aku benar-benar nggak punya uang sekarang. Kalau Bapak mau, aku bisa cicil bulan depan. Cicil? Nggak ada cicil-cicilan lagi. Ya Wanto, aku butuh uangku kembali. Dan aku nggak peduli gimana caranya kamu bayar. Kamu pikir aku ini apa? Bang, kalau kamu nggak bisa bayar, jangan salahkan aku kalau aku ambil tindakan yang keras. Tindakan keras, apa maksudnya? Juragan, aku ini juga manusia. Aku punya harga diri. Kalau aku bisa bayar sekarang, aku pasti bayar. Tapi kenyataannya aku yang nggak bisa, Juragan. Apa Juragan pikir aku itu nggak mau bayar? Aku cuma butuh waktu, Juragan, sedikit saja. Waktu? Aku nggak punya banyak waktu lagi buat mendengarkan alasan kamu, Wanto. Kalau kamu tidak bisa bayar, aku bisa bikin warung ini tutup permanen. Kamu pikir aku main-main? Aku serius ini, Wanto. Juragan, tolong jangan lakukan itu. Ini satu-satunya yang aku punya. Kalau warung ini tutup, aku benar-benar nggak bisa punya apa-apa lagi. Juragan nggak bisa seenaknya begitu dong. Kalau begitu, aku kasih kamu pilihan, Wanto. Aku nggak peduli caranya, tapi aku mau semua hutang melunas bulan depan. Itu tengah terakhir. Kalau tidak, bersiap-siaplah menghadapi konsekuensinya. Aku nggak peduli gimana caranya kamu dapat uang itu. Jual warung ini kalau perlu. Bulan depan, semua hutang itu harus lunas. Itu nggak mungkin, Juragan. Tapi aku akan mencobanya. Aku akan cari cara. Tolong jangan tutup warungku ya, Juragan. Bagus kalau kamu paham. Aku akan datang lagi bulan depan. Pastikan uangnya siap. Kalau tidak, kamu tahu apa yang akan terjadi. Bulan depan semua hutang harus lunas, tapi gimana caranya? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa aku harus menyerah? Atau ada jalan lain yang bisa aku tempuh? Sehari penuh, gak ada satupun pelanggan yang datang. Benar-benar bikin sakit hati. Apa gunanya aku buka warung kalau begini terus ya? Cuma buang-buang tenaga aja, buang-buang waktu. Meja-meja ini sudah berjemur karena jarang tersentuh. Apa aku harus tutup aja ya? Tapi kalau tutup, dari mana aku dapat uang buat bayar hutang? Aduh, apa-apaan ini? Semua makanan basi. Nasi basi, lauk basi, semuanya bau. Ya ampun, mau nggak mau aku harus buang ini semua. Tapi kok rasanya berat banget ya? Aku sudah keluar uang banyak untuk beli bahan-bahan ini. Sekarang semuanya harus dibuang sia-sia. Kenapa nasiku jadi begini ya?
Semua serba salah, makanan basi, pelanggan gak ada, hutang menumpuk. Mau sampai kapan aku hidup begini? Ya sudahlah, aku buang aja keluar. Tapi, di luar hujan deras. Aduh, makin ribet aja malam ini. Mana aku malas banget keluar basah kuyup nanti. Kalau makanan basi ini nggak bisa dibuang, nanti baunya menyebar kemana-mana. Tapi aku juga nggak mau keluar hujan-hujan. Aduh, gimana ini ya? Harus buang kemana? Oh, aku tahu. Aku buang ke toilet aja. Cepat, praktis, dan tinggal siram aja. Lagian kan nggak akan ada masalah yang muncul kalau aku buang makanan basi ini ke toilet. Ya, membawa panci ke toilet dengan hati-hati, menuangkan isinya ke kloset sambil bergumam. Maaf ya, makanan ini bukannya aku nggak menghargai, tapi daripada bikin masalah, mending begini aja. Semoga toiletnya nggak mampet. Amin. Akhirnya selesai. Ya Allah, semoga besok ada keajaiban untuk warung ini. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Oh, lagi-lagi. Rasanya baru aja aku tidur, tapi sudah harus bangun lagi. Semoga hari ini ada pelanggan. Ya Tuhan, aku butuh keajaiban. Emang udah jam berapa sih ya? Aku harus segera siapin makanan untuk jualan. Paling nggak aku harus siapkan semuanya pagi-pagi. Nggak ada pelanggan pun, warung tetap harus buka. Aku nggak boleh menyerah. Namun langkahnya berhenti seketika begitu sampai di dapur. Apa-apaan? Dari mana semua makanan ini datang? Siapa yang masak? Mie goreng, ayam goreng, semuanya masih hangat. Siapa yang buat ini? Apa aku tadi malam ya? Nggak sadar. Masak semuanya ini. Tapi itu nggak mungkin. Aku capek banget semalam. Aku bahkan langsung tidur setelah buang makanan basi. Ini nggak masuk akal deh. Siapa yang ada di sini ya? Apa aku kedatangan tamu tengah malam? Tapi kenapa aku nggak dengar? Atau ini kerjaan siapa? Jangan-jangan ini pertanda. Tapi pertanda apa ya? Apa ini berkah? Ya Tuhan, aku ini benar-benar nggak tahu harus bagaimana sekarang. Mungkin ini masalah istriku. Dia memang sering bantu-bantu diam-diam. Udahlah, nggak usah terlalu dipikirkan. Apa harus fokus buka warung sekarang? Kursi ini harus dirapikan dulu biar kelihatan rapi. Ya udahlah, karena udah ada makanan, mending aku sekarang siapin meja sama peralatan yang berantakan aja. Kalau pelanggan pertama datang, harus siap semuanya. Buka warung itu nggak bisa setengah-setengah. Mas, pagi. Aku pesan mie goreng satu ya, sama kopi hitam. Oh, tentu. Satu mie goreng dan kopi hitam ya. Silakan duduk dulu mas. Aku siapkan sekarang. Tunggu sebentar. Ya aku ambilkan dulu di dapur. Mie goreng masih hangat. Wah, ini kopinya juga aromanya kuat sekali. Semuanya cocok di lidah pelanggan ini ya. Pelanggan pertama itu penting. Kesannya harus baik. Ini dia mas, mie goreng sudah siap. Plus kopi hitamnya. Silakan dicoba. Ya kalau ada yang kurang, bilang aja biar aku tahu. Wah, harum banget. Aku langsung lapar. Makasih ya, Mas. Ya sama-sama. Makanya pelan-pelan ya mas. Mie ini resep baru, kalau rasanya cocok jangan lupa kasih tahu ya. Wah, ini enak banget, Mas. Mie gorengnya bener-bener mantap. Aku mau bungkus 2 lagi buat keluarga di rumah. Senang dengarnya mas. Tunggu sebentar ya, aku siapkan dulu 2 bungkusnya. Terima kasih udah suka dengan mie ini. Ini 2 bungkusnya sudah siap. Makasih banyak udah mampir ke warung ini ya. Semoga keluarganya juga suka ya. Pasti suka. Mas, aku pasti balik lagi ke sini. Oke? Silakan mas. Pintu warung ini selalu terbuka untuk pelanggan seperti kamu. Mantap. Ini di luar lantai ini luar biasa. Warung kamu ramai sekali hari ini. Aku sampai harus antri. Ya pak, saya juga nggak nyangka warung ini biasanya sepi banget. Tapi alhamdulillah hari ini beda. Senang banget rasanya melihat warung ini hidup lagi. Pak, pesanan 2 kopi hitam dan 1 nasi gorengnya sudah siap. Semoga cocok ya. Kalau kurang apa-apa, kasih tahu aja. Entah, aku salah sama kamu.
Kopi ini mantap rasanya. Warung ini pasti makin ramai. Makasih banyak ya Pak. Doakan saja semoga terus lancar warung ini. Bergantung pada pelanggan setia seperti Bapak. Hari ini luar biasa, pelanggan ramai sekali. Tapi kenapa ya tiba-tiba bisa ramai begini? Apa ada sesuatu yang nggak aku tahu? Ah, sudahlah, yang penting pelanggannya puas. Dapur ini masih berantakan. Aduh, ini makanan basi lagi. Kalau nggak segera dibuang, baunya bisa bikin pelanggan kabur. Aku harus buang ini sekarang juga. Tapi lebih baik dibuang ke toilet seperti kemarin aja lah. Tempat lain nggak ada. Semoga cara ini nggak bikin masalah di kemudian hari. Aku nggak punya pilihan lain soalnya. Ini selesai, aku bisa langsung tidur. Hari ini benar-benar melelahkan, tapi aku senang pelanggan puas, warung ramai. Semoga besok rezekinya makin lancar. Aku cuma berdoa dan terus berusaha. Wanto terus-menerus mengulangi hal tersebut. Dia membuang makanan sisa dan nasi basi ke toilet. Dan keesokan harinya, pelanggan yang datang ke warung kopi Wanto makin ramai. Nah, semua makanannya habis. Nasi basi udah aku kumpulin. Sekarang saatnya aku buang ke toilet kayak biasanya. Bau banget ini toilet. Aku bersihin sekalian lah. Kan nggak enak kalau ada pelanggan yang ngeluh tentang toiletnya. Namun saat Wanto membersihkan toilet itu tiba-tiba saja dia, oh apa ini? Kok ada benda aneh di sudut toilet? Bentuknya kayak jimat. Siapa yang taruh ini di sini ya? Aku nggak pernah merasa punya jimat seperti ini. Jangan-jangan ini milik para pelanggan yang jatuh waktu pakai toilet. Tapi kok aneh sekali bentuknya, kayak nggak biasa. Ah sudahlah, aku simpan dulu aja. Kalau ada yang cari tinggal aku kembalikan. Tapi kenapa rasanya benda ini bikin aku nggak tenang ya? Ah paling cuma perasaan aku aja. Wanto mengabaikan apa yang dia temukan dan tetap melanjutkan aktivitas jualannya seperti biasa. Namun keesokan harinya, Nah sekarang giliran nenek. Nenek mau pesen apa nek? aku nggak mau pesen. Aku kesini kan ada yang mau aku katakan. Kamu harus berhenti melakukannya sebelum semuanya terlambat. Berhenti melakukannya. Apa maksudnya nenek? Aku nggak merasa melakukan apa-apa. Yang salah nek. Jangan berpura-pura nak. Kamu tahu apa yang aku maksud. Hentikan kebiasaanmu membuang makan basi ke toilet itu. Nenek dari mana nenek tahu soal itu? Tapi apa salahnya kalau aku membuang makanan basi ke toilet? Itu cuma cara supaya warungnya tetap bersih dan nggak bau. Kamu nggak tahu apa yang sedang kamu ganggu. Ada makhluk yang menghuni toilet itu. Makhluknya yang sangat berbahaya dan tidak suka diganggu. Makhluk? Makhluk apa yang nenek maksud? Warung ini baik-baik aja. Bahkan pelanggannya malah makin ramai. Apa hubungannya dengan toilet? Justru itu, makhluk itu bukan membantu tanpa alasan. Ia sedang mengikatmu dengan perjanjiannya. Kamu pikir warung ini ramai karena usahamu sendiri? Tidak, nah. Semua ini karena makhluk itu. Maaf, nenek, tapi aku rasa nenek salah. Aku sudah bekerja keras untuk membangun warung ini. Pelanggan ramai karena aku berusaha. Tidak ada hubungannya dengan makhluk apapun. Nah, aku hanya ingin mengingatkan. Jika kamu terus melakukan ini, kamu akan kehilangan segalanya. Makhluk itu tidak akan pernah memberi tanpa meminta. Ingat baik-baik perkataanku. Ya, nenek, aku mengerti. Aku akan pikirkan baik-baik apa yang nenek katakan ya. Nenek-nenek aneh. Udah, nggak beli malah ngomong yang enggak-enggak. Lagi mabok itu nenek-nenek. Ayo pelanggan selanjutnya.
Oh, makanan basi lagi. Kenapa setiap hari rasanya ada aja yang harus dibuang? Padahal pelanggannya ini makin hari makin rame. Kalau begini terus, toilet ini bisa penuh. Tapi mau gimana lagi ya kan? Emang harus begini kali ya. Tapi omongan nenek tadi itu yang pagi tadi aneh sekali. Masa iya ada makhluk yang bantu warung aku jadi ramai? Nggak masuk akal. Semua ini hasil kerja kerasku sendiri. Bukan bantuan makhluk apapun. Lihat aja, aku buang lagi makanan ini ke toilet. Nggak ada yang terjadi kan? Nenek itu pasti cuma mengada-ada. Wanto menyiram toilet setelah membuang makanan basi. Kemudian berbalik untuk keluar. Namun, ia langsung terdiam ketika melihat sesosok makhluk berdiri tepat di belakangnya. Oh, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku adalah makhluk dari gua besar di Gunung Cermai. Akulah yang membuat warung ramai dengan pembeli. Kenapa? Kenapa kamu membantuku? Aku nggak pernah meminta bantuanmu. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku membantu bukan tanpa alasan. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, datanglah ke gua besar di Gunung Cermai. Bawa jimat itu bersamamu. Jimat? Jadi jimat itu milikmu? Apa hubungannya dengan semua ini? Semua akan terjawab di sana. Pergilah dan kau akan tahu segalanya. Lalu itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan Wanto yang berdiri terpaku dengan keringat dingin mengalir di wajahnya. Apa yang baru aja terjadi ya? Apa aku harus pergi ke gua itu? Tapi apa yang sebenarnya sedang terjadi di warung ini? Dikarenakan rasa penasaran tentang kejadian yang menimpanya, dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke Gunung Cermai. Apa aku benar-benar harus pergi ke Gunung Cermai ya? Makhluk itu bilang semua jawabannya ada di sana. Tapi kenapa aku harus percaya? Apa gunanya aku tahu lebih banyak soal jimat itu? Tapi kalau aku nggak pergi, rasanya penasaran banget. Ini nggak bisa hilang lagi rasanya. Baiklah, aku akan ke sana. Mungkin ini satu-satunya cara untuk bisa paham apa yang sebenarnya terjadi. Ini dia gua yang dimaksud. Tapi kenapa suasananya begitu mencekam ya? Apa aku benar-benar harus masuk? Bagaimana kalau ini sebuah jebakan? Tapi aku sudah sejauh ini, aku nggak mungkin. Aku tuh nggak boleh ragu. Siapa tahu aku bisa dapat harta karun di dalam kan? Atau mungkin makhluk kemarin cuman khayalan aku aja. Baiklah, Wanto, kamu harus berani. Apapun yang ada di dalam, hadapi saja. Aku nggak bisa mundur sekarang. Woi, aku sudah di dalam gua. Mana kamu? Tunjukkan dirimu. Aku datang seperti yang kamu minta. Selamat datang, Wanto. Aku tahu kamu akan datang. Aku sudah menunggumu. Siapa? Siapa sebenarnya kamu? Kenapa kamu ada di warung kopiku? Apa yang kamu inginkan dariku? Aku adalah setan penglaris. Aku sudah lama berada di tempat itu. Dahulu aku melayani pemilik warung sebelumnya. Tapi ketika mereka pergi, mereka meninggalkan aku. Jimatku terjatuh di toilet dan aku terjebak di sana selama bertahun-tahun. Jadi jimat itu beneran milikmu. Dan selama ini kamu yang membuat warung kopiku ramai. Aku pikir itu semua hasil usahaku sendiri. Ah, tidak, Wanto. Semua pelanggan yang datang adalah pekerjaan hasil kerjaku. Tanpa aku, warungmu akan kembali sepi seperti sebelumnya. Baiklah kalau begitu, aku akan mengembalikan jimatmu. Setelah itu, aku akan pulang dan urusan kita selesai. Tidak semudah itu, Wanto. Jika kamu mengembalikan jimatku, warungmu akan sepi lagi. Aku bisa menawarkan perjanjian baru yang akan membuat warungmu tetap ramai. Perjanjian baru? Apa maksudnya? Aku tidak ingin melakukan sesuatu yang salah. Syaratnya sangat mudah. Kamu hanya perlu melakukan apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Buang makanan basi dan sisa itu ke toilet. Aku akan memakannya. Dan sebagai gantinya aku akan menyediakan makanan yang baru dan segar untuk para pelangganmu. Jadi aku hanya perlu membuang makanan basi itu ke toilet setiap hari. Itu saja. Tidak ada syarat lain. Itu saja, Wanto. Mudah bukan? Dengan begitu pelangganmu akan terus berdatangan.
Dan kamu tidak perlu repot-repot memasak. Semuanya akan berjalan lancar asalkan kamu tidak melanggar perjanjiannya. Baiklah, jika itu syaratnya aku setuju. Aku akan melakukan, aku hanya perlu membuang makanan basi itu ke toilet setiap hari, bukan? Benar sekali. Tapi ingat Wanto, jangan pernah lupa untuk melakukannya. Jika kamu melanggar, aku tidak akan tinggal diam. Baik, aku paham. Aku tidak akan lupa. Bagus, kita punya kesepakatan. Mulai sekarang, warungmu akan semakin ramai. Dan kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Tapi ingat, jangan pernah melanggar janji kita. Aku mengerti sekarang. Bisakah aku pulang? Aku sudah lelah. Tentu saja. Pergilah dan jangan lupa apa yang harus kamu lakukan. Setelah melakukan perjanjian dengan makhluk tersebut, warung kopi Wanto menjadi semakin hari semakin ramai. Dan dia mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Ini dia hasil dari kerja keras hari ini. Berlembar-lembar uang masuk ke kantongku. Warung ini gak akan pernah seramai ini sebelumnya. Terima kasih ya makhluk itu. Aku gak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi aku gak akan mempertanyakan kejadian ini. 1, 2, 3. Wah, sudah jutaan ini. Besok-besok aku mulai renovasi warung lah. Mungkin aku bisa tambah menu baru dan bahkan hidupku juga bakal berubah. Benar-benar berubah. Siapa malam-malam begini? Jangan-jangan ada pelanggan lupa sesuatu lagi. Oh, Juragan Toto. Ada apa malam-malam begini, Juragan? Aku kesini bukan untuk basa-basi ya Wanto. Aku datang untuk menagih hutangmu. Bukannya kita sudah sepakat soal tenggat waktu. Sekarang saatnya kamu bayar. Oh, tentu saja Juragan, datang tepat pada waktunya. Aku sudah siap membayar semuanya. Tunggu sebentar ya, aku ambilkan uangnya, Juragan. Ini dia, Juragan, hutangku lunas sekarang. Senang akhirnya aku bisa membereskan hutang-hutangku. Bagus Wanto. Kamu memang bisa diandalkan kali ini. Tapi ingat, jangan pernah lagi berhutang. Kalau kamu itu nggak yakin bisa membayarnya tepat waktu. Tentu saja Juragan, aku sudah belajar dari pengalaman. Mulai sekarang, aku akan lebih hati-hati. Baiklah, kalau begitu aku pamit dulu. Selamat malam Wanto. Selamat malam Juragan, hati-hati di jalan. Keesokan harinya, warung kopi Wanto semakin hari semakin ramai. Pelanggan berdatangan dari pagi hingga malam. Setelah selesai berjualan, Wanto langsung kelelahan dan tertidur tanpa menyelesaikan persyaratan pesugihannya itu. Aduh, lelah banget sekali nih hari ini. Aku hampir nggak sempat istirahat. Pelanggan makin banyak, tapi badanku rasanya mau ambruk. Aku tidur aja dulu lah. Besok aku lanjut lagi. Wanto, bangun. Apa itu suara? Kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu melanggar perjanjian kita, Wanto. Aku sudah bilang, jangan pernah lupa membuang makanan basi ke toilet. Tapi kamu malah tidur nyenyak seperti ini. Aku terlalu lelah. Aku tidak sengaja lupa. Tolong beri aku kesempatan ya. Aku janji tidak akan lupa lagi. Tidak ada kesempatan kedua. Aku sudah cukup sabar denganmu, Wanto. Tapi sekarang waktunya kamu menerima hukumanmu. Lalu itu menarik Wanto dengan paksa. Wanto mencoba melawan namun sia-sia. Mereka berdua tiba-tiba berada di dunia lain yang gelap dan menyeramkan. Di mana aku? Apa tempat ini? Kenapa aku bisa dibawa ke sini? Ini adalah duniaku. Wanto, dunia tempat aku berasal. Karena kamu melanggar perjanjian, hukumannya adalah tinggal di sini selamanya. Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini. Tolong kembalikan aku ke rumah. Aku janji tidak akan melanggar lagi. Janji, kamu pikir aku masih percaya dengan janjimu? Tidak, Wanto. Kamu harus membayar harga atas pengkhianatanmu itu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi penjual warung kopi di dunia ini. Menjual kopi di sini? Siapa yang akan membeli? Tidak ada orang di tempat lain selain ini. Kamu akan tahu siapa pelanggannya nanti. Yang jelas mereka bukanlah manusia seperti di dunia asalmu.